wabarakatuh. Halo Sobat YouTube. Sekarang ini kita sedang berada di area makam Syekh Jumadil Kubro di Troloyo Trowulan Mojokerto. Syekh Jumadil Kubro disebut moyang para wali Jawa. Makamnya diyakini berada di antara makam Islam masa Majapahit di Troloyo. Sebuah pusara dikenal sebagai kubur tunggal. Disebut begitu karena sebelum dibangun cungkup yang besar seperti sekarang, pusara itu terletak di dalam sebuah cungkup dan berdiri sendiri. Disinilah konon Syekh Jumadil Kubro dimakamkan. Seorang syekh yang kepadanya semua wali Jawa dihubungkan. Pada nisannya terdapat kutipan ayat-ayat Al-Quran. Tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati. Dan sesungguhnya pada hari kiamat sajalah disempurnakan pahalamu. Dan tetap kekal zat Tuhanmu yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan. Dan tiap-tiap sesuatu pasti binasa kecuali Allah. Haulnya Syekh Jumadil Kubro digelar rutin. Peziarah berdatangan setiap malam Jumat Legi membuat makam Troloyo di Trowulan, Mojokerto, itu yang terkenal sebagai tempat peristirahatan terakhir Syekh Jumadil Kubro. Kisah Syekh Jumadil Kubro menurut Martin van Bruynesen dalam kitab Kuning, Pesantren, dan Tarekat menyebutkan, Syekh Jumadil Kubro diceritakan dalam berbagai legenda yang berkembang dalam kepustakaan berbahasa Jawa. Ada pula yang menghubungkannya dengan Majapahit. Babat Cirebon menyebut Syekh Jumadil Kubro sebagai moyang para wali Jawa, seperti Sunan Gunung Jati, Sunan Bonang, dan Sunan Ampel. Bahkan juga wali yang paling Jawa di antara para wali, Sunan Kalijaga, tulis Van Bruynesen. Menurut Martin, sebuah sejarah Gresik berbahasa Jawa menyebut Syekh Jumadil Kubro sebagai kakek buyut seorang wali lainnya lagi, Sunan Giri pertama. Kisahnya menyebut Syekh Jumadil Kubro adalah ayah dari Sunan Ampel yang menetap di Gresik. Sunan Ampel mempunyai anak bernama Maulana Ishak yang menikahi putri Raja Blambangan dan beroleh anak Sunan Giri. Sementara itu, Thomas Stamford Raffles dalam The History of Java mencatat versi lain dari legenda di Gresik, bahwa Syekh Jumadil Kubro bukanlah seorang moyang, melainkan pembimbing wali yang pertama. Raden Rahmat yang kelak menjadi Sunan Ampel datang dari Campa ke Palembang kemudian meneruskan perjalanan ke Majapahit. Mula-mula Raden Rahmat ke Gresik mengunjungi seorang ahli ibadah yang tinggal di Gunung Jali, bernama Syekh Maulana Jumadil Kubro. Menurut Syekh Maulana Jumadil Kubro, kedatangan Raden Rahmat telah diramalkan oleh Nabi, bahwa keruntuhan agama kafir telah dekat. Raden Rahmat dipilih untuk mendakwahkan ajaran Muhammad di pelabuhan timur Pulau Jawa. Kisah Syekh Jumadil Kubro di Gresik dan Mantingan tidak meninggalkan jejak makam maupun petilasan. Makam Syekh Jumadil Kubro di Troloyo adalah yang paling umum diakui. Kuburan ini paling sering kunjungi peziarah. Dari angka tahun yang tertulis pada nisannya, ada satu yang terbaca 874H atau dalam tahun Saka 1391, 1469 M. Artinya, Muslim atau mungkin kerabat Raja Majapahit yang Muslim sudah ada sejak Hayam Wuruk berkuasa. Pada waktu Majapahit mencapai puncak keemasan di bawah Raja Hayam Wuruk, agama Islam sudah dianut oleh penduduk ibu kota Majapahit.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.